Tuhan itu sebagai raja, bukan karena kita mengangkat dia sebagai raja dan mengakui dia sebagai raja. Tidak. Dia adalah raja, benar-benar dia adalah raja, tanpa diakui, tanpa diangkat, dia adalah raja. Morning good readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan kembali lagi memberikan kita kesempatan untuk hidup, berkarya, dan melakukan segala sesuatunya. Dan tentunya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-47. Tetap semangat juga untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, menjadi raja itu adalah segala-galanya. Ada banyak lagu tentang raja dan ketika seseorang menulis tentang lagu raja, dia berharap dia menjadi raja. Karena sepertinya menjadi raja itu bisa menunjuk sana, menunjuk sini, minta apa saja terjadi begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya eh, Inggris ya, Inggris kan masih memakai pemerintahan kerajaan, Ratu Elizabeth yang kebetulan sebagai raja yang tertinggi. Mungkin dia bisa dengan mudah meminta satu dan lain hal. Tetapi Mazmur ini walaupun itu adalah berbicara tentang raja, berbeda sekali gitu ya. Bedanya apa? Allah adalah raja bukan karena manusia yang menerima dan mengangkat dia sebagai raja. Nah, ini satu konsep yang harus benar-benar kita pahami. Tuhan itu sebagai raja bukan karena kita mengangkat dia sebagai raja dan mengakui dia sebagai raja. Tidak. Dia adalah raja, benar-benar dia adalah raja tanpa diakui, tanpa diangkat, dia adalah raja. Dan juga bukan pula karena Tuhan itu sudah berjasa kepada manusia lalu kita mengangkat dia sebagai raja, tidak ya. Jadi benar, dia adalah benar-benar adalah raja pemilik segala alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia. Nah, good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana bangsa-bangsa itu nanti akhirnya akan tunduk dan mengakui bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala-gala raja. Ini memang butuh suatu proses yang panjang, mungkin akan terjadi setelah the second coming, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, baru kita bisa melihat bagaimana akhirnya semua bangsa-bangsa takluk di kakinya Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ini, yang sedang proses terjadi, artinya kita sedang dalam masa-masa penantian seperti ini, apa sikap kita ketika kita belajar dari Mazmur ini? Kita harus merajakan Tuhan dalam kehidupan kita, istilahnya begitu. Artinya apa? Tuhan harus kita tempatkan sebagai raja yang memerintah kehidupan kita. Jadi rajanya itu bukan diri kita, tetapi rajanya itu adalah Tuhan yang memerintah, mengatur segala kehidupan kita ini. Ini bagi saya adalah sebuah iman, statement iman yang sangat penting. Karena kadang-kadang kita suka mengendalikan diri kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau berangkat dari Mazmur ini, maka sebenarnya tidak. Tuhan yang alam semesta ini aja ada dia rajanya, apalagi kita manusia yang kecil ini, maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Kalau pada hari ini kita mungkin merasakan kegagalan, merasakan keputusasaan, dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif, maka sebenarnya jangan-jangan kita belum menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan kita. Good readers, mari kita renungkan pada hari ini, kita harus bisa berani menempatkan Tuhan itu adalah yang memimpin kehidupan saya. Saya bukan mengangkat Tuhan, tetapi Tuhan itu memang raja dalam kehidupan saya. Dan seorang raja itu pasti akan memerintah kepada hal yang baik, kesejahteraan, dan juga berkat yang berlimpah-limpah. Ini raja yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita.